Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga limpahan karunia Allah bersama kita semua untuk mengikuti kegiatan mata kuliah auditing 1 yang kebetulan pada hari ini adalah sesi untuk presentasi dari kelompok 3. Dan izinkan saya, Dewi, untuk menjadi moderator pada hari ini untuk presentasi kelompok 3. Baik, kita akan segera mulai. Untuk itu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah. Baik, terima kasih. Karena share screen-nya sudah terlihat pada layar teman-teman, maka kita akan mulai sesi pemaparan pada materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya pertama-tama untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Kartika, saya berperan sebagai moderator pada kegiatan kali ini. Kemudian juga bersama rekan-rekan saya dari kelompok 3, saya sebutkan untuk yang awal bahwa saya Dewi Kartika dengan NPM D2 1901553 dan juga Dini Nuryanti dengan NPM D2 1901557. Yang ketiga ada Novita Nurfitriani dengan NPM D2 1901596. Yang keempat ada Ratu Tiara Nawangwulan dengan NPM D2 1901603. Yang kelima ada Suci Amalia Makmur dengan NPM D2 1901623. Baik, teman-teman, kita akan mulai langsung bahwa sebelum ini ada kelompok 1 dan juga kelompok 2 sudah membahas mengenai standar auditing dan juga etika profesi akuntan publik. Saya perjelas lagi bahwa di sini ada tipe-tipe auditor. Yang pertama itu ada independent auditor atau auditor eksternal. Yang kedua ada auditor pemerintah dan yang ketiga ada auditor internal. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung ke slide dan memanggil untuk pemateri pertama atau pemapar yang pertama yang akan menyajikan laporan audit independen. Saya akan memanggil Saudara Dini. Saudara Dini bisa on tahun terlebih dahulu. Tes, sudah terdengar teh suara Dini jelas? Oke, baik, suaranya sudah terdengar jelas. Saudara Dini, waktu dan layar kami sembahkan. Baik, terima kasih Teh Dewi. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan audit independen. Laporan audit adalah laporan yang berisi opini audit yang dikeluarkan oleh auditor independen setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan entitas dan laporan terkait. Sebagian besar laporan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan profesional auditor terhadap kriteria atau standar pengukuran. Kemudian ada fungsi laporan auditor. Yang pertama yaitu investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Yang kedua, badan pemerintah menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak. Yang ketiga yaitu pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas, manajemen, dan transparansi laporan keuangan. Adapun tahapan dalam membuat laporan audit, yaitu yang pertama meminta dokumen keuangan, yang kedua mempersiapkan rencana audit, yang ketiga menjadwalkan rapat terbuka, yang keempat melakukan kerja lapangan di lokasi, yang kelima menyusun laporan, dan terakhir menyiapkan pertemuan penutupan. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Iya, terima kasih Teh Dini sudah memaparkan mengenai slide-slide sebelumnya mengenai tahapan dalam membuat laporan audit ya. Nah, sekarang saya akan memanggil pemapar yang kedua mengenai opini audit. Pada kesempatan kali ini saya akan memanggil Saudara
Suci. Teh Suci, monggo silakan di-on sound terlebih dahulu. Cek, sudah terdengar Teh? Oke, baik, suaranya sudah terdengar. Pada Teh Suci, waktu dan layar kami silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opini audit. Pengertian dari opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada yang ke-1, kesesuaian dengan standar akuntansi, kedua, kecukupan pengungkapan, dan yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Singkatnya, opini merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi atau user tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Selanjutnya, di sini ada jenis opini. Yang pertama yaitu laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP atau Unqualified Opinion dibuat bila kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, semua laporan neraca, laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti dalam penugasan. Ketiga, bahan bukti kompeten telah cukup dikumpulkan sehingga memungkinkan untuk disimpulkan ketiga standar pekerjaan lapangan telah diikuti. Keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan yang kelima, tidak terdapat kondisi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Selanjutnya, ada laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Pada situasi tertentu, diterbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, tetapi dengan kata-kata yang berlainan dari laporan wajar standar tanpa pengecualian. Penyebab penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata pada laporan audit wajar tanpa pengecualian, yang pertama, tidak diterapkannya secara konsisten standar akuntansi. Kedua, adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha. Ketiga, auditor menyetujui penyimpangan standar akuntansi yang dirumuskan. Keempat, diperlukannya penekanan atas suatu hal atau masalah. Dan yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Oke, terima kasih, Teh Suci. Selanjutnya, slide mengenai kondisi apa saja sih yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian ini seperti apa, akan dipaparkan oleh Saudara Novita. Kepada Saudari Novita, bisa on sound terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terdengar, Teh? Oke, alhamdulillah suaranya sudah terdengar. Kepada Saudari Novita, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih untuk Teh Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian disebabkan oleh tiga kondisi. Pertama, pembatasan ruang lingkup pemeriksaan auditor yang disebabkan oleh klien dan oleh kendala lain di luar kekuasaan auditor maupun klien. Kedua, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan General Accepted Accounting Principle. Ketiga, auditor tidak independen. Slide selanjutnya yaitu mengenai laporan audit lain selain laporan wajar tanpa pengecualian. Apabila salah satu kondisi dari ketiga kondisi tersebut di atas terjadi, maka auditor harus memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian yang dapat berupa: pertama, pendapat tidak wajar atau adverse opinion diberikan jika auditor yakin laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak sesuai dengan GAAP dan memuat salah saji material. Kedua, tidak memberikan pendapat atau disclosure opinion diberikan jika auditor tidak berhasil
keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan ini timbul karena pembatasan ruang lingkup atau kondisi 1 dan karena auditor tidak independen atau kondisi 3. Ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion diberikan jika auditor yakin laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi karena ada pembatasan ruang lingkup atau kondisi 1 atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum, maka terdapat pengecualian terhadap ruang lingkup dan pendapat atau kondisi 1 atau hanya pada pendapat kondisi 2. Oke, baik. Terima kasih Saudara Novita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian apa saja dari laporan audit standar. Saya akan memanggil Saudara Wulan untuk pemaparan. Pada Saudara Wulan, bisa on sound terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terdengar? Oke, terima kasih. Suaranya sudah terdengar. Kepada Saudari Wulan, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama yaitu bagian dari laporan audit standar. Yang pertama ada judul laporan, yang kedua ada alamat yang dituju dalam laporan audit, yang ketiga ada paragraf pendahuluan, yang keempat ada paragraf ruang lingkup, yang kelima paragraf pendapat, yang keenam tanda tangan nama, dan nomor 7 tanggal laporan. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan standar wajar tanpa pengecualian. Bisa dilihat di mana Teh yang ini dari buku? Buku karya siapa? Buku karya Eren. Oke, sebagai informasi untuk teman-teman. Oke, mungkin sedikit tambahan ya untuk informasi dari yang Teh Wulan tadi, ini ada di buku Aren. Jadi untuk teman-teman yang punya, nanti silahkan dicek, tapi untuk yang tidak kami sudah sertakan. Oke, selanjutnya silakan Teh. Selanjutnya ada resume jurnal dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada dari Doa Tri Arinda dan M. Syarifuddin dengan judul Pengaruh Pengumuman Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Jasa Keuangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderator. Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris apakah ada perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan membuktikan secara empiris apakah kualitas audit memoderasi pengaruh pengumuman laporan audit wajar tanpa pengecualian terhadap harga saham. Yang hasil penelitiannya adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan untuk harga saham sebelum dan sesudah pengumuman laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang kedua itu ada jurnal dari Hosiana Eria Claudia yang berjudul Pengaruh Publikasi Laporan Audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelas terhadap reaksi pasar. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui adakah kandungan informasi pada laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Penelitian dilakukan dengan membandingkan reaksi pasar sebelum dan setelah publikasi laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas untuk mengetahui apakah publikasi tersebut berpengaruh terhadap reaksi pasar. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar karena pasar tidak bereaksi terhadap publikasi laporan audit tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Terima kasih atas pemaparannya kepada Teh Wulan dan teman-teman dari mahasiswa akuntansi B. Saya mewakili kelompok 3 mengaturkan terima kasih sudah menyimak paparan kami mengenai laporan audit independen. Izinkan saya menutup sesi pemaparan ini dengan quotes dari Jenny Croy, katanya membaca itu ibarat menambang, semakin dalam semakin banyak hal berharga yang benar-benar didapati. Untuk itu, sesi tanya jawab akan segera saya buka. Untuk termin pertama, saya akan membuka untuk 5 pertanyaan dari perwakilan kelompok. Untuk yang bertanya, boleh
di chat ataupun juga boleh raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Oke, nampaknya di chat belum ada. Oke, baik, sudah muncul di chat yang pertama dari kelompok 1. Oke, yang kelompok 1 mau melalui chat atau mau di raise hand secara langsung? Oke. Oke, ini kelompok 2 sudah memberikan pertanyaannya. Baik. Oke, kalau tipe nggak apa-apa teh, mungkin itu jempolnya agak sedikit sesuai ya, kurang sesuai ya, kurang. Nggak apa-apa, tipe diperbolehkan teh, boleh. Kelompok 6, oke, sudah ada 3. Dava izin bertanya langsung, boleh. Ya, ada yang mau bertanya langsung katanya. Namanya Bapak keluar kunaon ya? Namanya Bapak mah keluar kunaon ya? Sinyal mungkin, Pak. Ya udah. Silakan diskusi. Oh, iya. Mohon izin untuk melanjutkan ya, Pak. Mbak. Iya. Mbak. Ujung ngajar heula, sudah. Bapak boleh silakan untuk on-sound terlebih dahulu. 11. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Teh, Dava perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya pada slide ke 8 tadi kalau nggak salah yang laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Pada poin kedua bisa dilihat dulu Teh. Oke, slide 8 ya. Ya. Oke, sudah Nah, terlihat? Ya. Oke. Nah, pada poin kedua itu adanya keraguan yang substansial mengenai kesinambungan usaha. Nah, maksud dari poin tersebut itu apa gitu Teh? Oke, saya keep untuk pertanyaannya ya. Satu lagi Teh, karena kelompok 4 saya sendiri yang nanyanya, jadi 2 ya? pertanyaan gitu. Oke, Nah, silakan. jadi yang slide selanjutnya Teh, satu lagi. Slide selanjutnya. Oke, ini. Ya, betul. Oke, Nah, silakan. contoh dari laporan yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian itu apa gitu Teh? Contoh laporannya. Oke, contoh laporan penyimpangan mungkin ya? Iya, betul. Oke. Makasih Teh. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Sementara itu, untuk yang menjawabnya saya akan coba untuk manggil dulu rekan-rekan yang lain. Ini pertanyaannya mau dibahas yang Dava dulu atau mau yang dari chat dulu? Teh Dini, Teh Wulan, Teh Suci, dan juga Novita.
Bisa on sound dulu? Tes bisa sudah. Oke. Itu suaranya siapa ya? Wulan? Wulan, Oke, Wulan. mau izin menjawab? Oke, jadi mau langsung dijawab dulu yang Dava, begitu? Enggak, yang Rika. Oh, jadi mau menjawab yang Rika yang di chat? Iya. Oke, oke. Mohon maaf kepada Akang Dava, cina aduh ditaruh langsung ada gempur panjenengan janten oyong anu di chat na. Oke, Iya, Teh. boleh. Apa-apa, Teh. Iya. Terima kasih pertanyaannya yang sudah masuk dari Terika, dari Dea, kemudian juga Dava. Dan untuk pemberian jawaban, katanya tadi dari Teh Wulan sudah mengajukan diri untuk menjawab kepada Saudari Dava pertanyaannya seperti apa. Teh Wulan mangga di Waller. Izin menjawab ya untuk pertanyaan Rika. Jadi pertanyaannya itu sebentar. Jelaskan bagaimana pekerjaan auditor internal bisa berpengaruh terhadap pekerjaan auditor independen dan sebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memanfaatkan pekerjaan auditor internal tersebut oleh auditor independen. Pertama, jika perusahaan itu memiliki audit internal, ya, tentunya sangat menguntungkan bagi auditor eksternalnya karena pekerjaan audit internal yang sudah dikerjakan oleh audit internal dapat meningkatkan efisiensi dalam mengaudit laporan keuangan oleh auditor eksternal karena dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Terus kalau faktor yang harus dipertimbangkan yaitu pertama independensi, karena auditor internal itu kan bertanggung jawab untuk manajemen dan dewan direksi, bukan ke publik. Terus yang kedua itu objektivitas auditor. Objektivitas auditor itu dilihat dari strategi dan rencana auditnya dan penggunaan judgement dan resiko saji. Terus yang kedua itu kompetensi auditor internal. Dilihat dari prosedur dia menjalankan audit, bukti yang dikumpulkan, dan cara menarik kesimpulan. Yang selanjutnya adalah relevansi dari audit internal tersebut. Apakah sudah jelas? Bagaimana Teh Rika tanggapannya? Sudah jelas ya Teh. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih pada Teh Rika. Selanjutnya, pertanyaan yang masuk di chat juga sudah ada. Saya akan memanggil rekan-rekan yang lain. Dari Dini mau coba menjawab untuk yang... Mau yang Silpa aja, Teh. Pertanyaan dari Silpa. Oke. Pertanyaan dari Silva ya. Yang dalam tahapan membuat laporan audit, ada katanya menjadwalkan rapat terbuka. Fungsi rapat itu untuk apa dan di dalamnya membahas apa saja. Serta bagaimana bila itu dilakukan. Oke, siapa, bagaimana? Komplit sekali pertanyaannya. Mangga Teh Dini di Waller. Baik, terima kasih Silva sudah memberikan pertanyaan ke kelompok kami. Jadi mengenai fungsi rapat terbuka untuk apa, yaitu jadi di dalam rapat terbuka tersebut auditor akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup audit, terus lama pelaksanaan audit dan masalah lain yang harus dibahas terkait pelaksanaan audit. Nah, rapat ini akan dihadiri oleh manajer senior dan staf administrasi umum. Kemudian nanti kepala departemennya itu akan memberitahu kepada staf lain mengenai wawancara dengan auditor tersebut. Nah, bagaimana jika itu tidak dilakukan? Menurut kelompok kami, jika misalkan tidak melakukan rapat terbuka, menurut kami itu akan mengganggu proses mengenai audit tersebut, maka tahapannya lain juga akan terganggu gitu.
Mungkin sudah jelas atau tambahan dari yang lain? Oke. Ada tambahan dari yang lain atau tidak? Atau Teh Silpa merasa jawaban Teh Dini sudah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya Teh Silpa. Sudah 2 pertanyaan yang terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini ada ya. Oke, Teh Suci. Teh Suci silakan. Mau menjawab pertanyaan dari siapa, Teh? Dari Ira, Teh. Ira. Oke, sebentar. Ira. Oke, Ira dari kelompok 5 ya? Oke, katanya ini dari kelompok 5 nih. Kelompok 5 katanya Untuk dari pertanyaan Ira. itu. Silakan, Teh, enggak? Pertanyaannya, kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi agar auditor dapat menerbitkan laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian? Nah, sebenarnya dalam slide pun sudah ada dari slide 7 kalau nggak salah. Di sana tercantum laporan audit standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dibuat bila kondisi yang pertama, kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama ada semua laporan neraca, laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan arus kas sudah tercakup dalam laporan keuangan. Kondisi yang kedua, ketiga standar umum telah diikuti dalam penugasan. Ketiga, bahan bukti kompeten telah cukup dikumpulkan sehingga memungkinkan untuk disimpulkan ketiga standar pekerjaan lapangan telah diikuti. Keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan yang kelima, tidak terdapat kondisi yang memerlukan penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan. Mungkin itu kondisi yang harus dipenuhi. Bagaimana, Ira? Apakah sudah jelas? Terima kasih, Teh Suci, atas jawabannya. Yang nanya nih Teh Ira nih. Teh Ira gimana? Sudah cukup jelas akan jawabannya? Wah, Teh Iranya kemana nih? Baik, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Terima kasih, suaranya Teh Ira sudah terdengar. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang dari Dea. Selain pajak, digunakan untuk apa lagi laporan auditor oleh badan pemerintahan? Oke. Ada yang mau menjawab? Dari siapa ini? Mau Dini, Teh Wulan, atau Teh Suci, atau Novita? Izin menjawab. Oke, silakan. Laporan audit yang digunakan oleh badan pemerintahan digunakan untuk menilai penilaian kinerja perusahaan dan memberi rekomendasi perbaikan dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, keefisienan, dan keekonomisan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana saudara dia? Sebentar. Oh, iya, Barusan Pak? pertanyaannya gimana? Oke, pertanyaannya katanya selain untuk keakuratan pajak digunakan untuk apa lagi laporan auditor oleh badan pemerintahan? Ya. Ulangi pertanyaannya. Selain untuk keakuratan pajak digunakan untuk apa lagi laporan auditor oleh badan pemerintahan? Nah, jadi tapi laporan auditnya yang melakukannya KAP ya, kepada korporat ya. Bukan badan pemerintah audit. Yang saudara Dea, pertanyaannya? Pertanyaannya ini intinya gini, ada entitas atau ada auditi di audit
oleh KAP gitu. Kemudian ada report audit. Yang report audit itu ya bukan badan pemerintah diaudit oleh pemerintah, bukan gitu ya pertanyaannya. Siapa yang nanyanya? Dea, Pak. Siapa yang nanyanya? Dea. Sok mana? Iya. Nanyana bising ke mana gitu, bising ada ambigu. Iya. Atau ada penyimpangan. Iya. Saudara Dea bisa on sound terlebih dahulu. Ada masalahkah dengan mic-nya? Oh, oke. Oke, tadi sudah diluruskan mungkin ya pertanyaannya oleh Bapak, bahwa yang ditanyakan di sini adalah report audit yang dilaksanakan KAP itu kepada perusahaan, bukan oleh pemerintah. Ya. Tadi Teh Wulan bisa menambahkan lagi atau kayaknya bidang pemerintahan saya mau panggil Pak Didin ya. Pak Didin mungkin mau menambahkan? Enggak, ini kan keluar dari topik. Ini keluar dari topik. Takut melebar gitu kan, nanti ada pembahasan auditor pemerintahan gitu. Oh iya Pak. Oke, Saudara Dea, karena pertanyaannya out of the topic, tapi tadi sudah kami sedikit memberikan penjelasan setahu kami, kurang dari lebihnya kita cari bersama-sama. Terima kasih juga untuk Bapak telah meluruskan yang pertanyaannya takutnya ambigu juga. Bisa saya next ke pertanyaan selanjutnya, Pak? Iya. Barusan yang Ansan siapa ya? Barusan, silakan yang menambahkan. Fungsi auditor. Sebentar ya. Lanjut, yang lain. Oke. Lanjutnya silakan. Masih ada. Jadi ada tambah sedikit ya. Iya boleh Pak, Bapak mangga silakan. Pertama kalau mau yang sebelum kita hari Selasa ada konfirmasi dulu di hari Senin, kita modelnya mau gimana, apakah mau Zoom, mau WA group dan lain sebagainya. Jadi sebelum hari Selasa ya gitu. Itu yang pertama. Kemarin untuk kelompok berapa atau ketua kelas untuk kelas ini nggak ada yang konfirmasi. Itu yang pertama. Nggak ada konfirmasi mau Zoom atau mau video dan lain sebagainya ya. Tadinya udah itu aja yang pertama. Yang kedua untuk pertemuan sekarang yang sangat-sangat yang harus dipahami adalah laporan audit ya. Tadi jenis laporan auditnya misal wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, kemudian wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, itu semua harus kalian betul-betul melotoknya. Terus tongko dongeng. Maksudnya tongko dongeng, kita sekarang membahas tentang teoretiknya saja. Diharapkan setelah pertemuan ini kalian bisa membuat contoh laporan auditnya, ya, mulai dari unsur-unsur penulisannya, misal dari paragraf pembuka sampai dengan otorisasi paling bawah, ya. Kemudian di sini kan ada 5 laporan audit. Ada 5 laporan audit, bagusnya mau semua atau sampling saja? Bagusnya semua, tapi dapatnya sampelnya 1 sih Pak. Maksudnya gini,
Kalau semua kalian bikin contoh laporan audit 5 buah mungkin gitu. Kalau semua. Kalau sampling berarti ini absen kalian ada ganjil, ada genap kan gitu. Berarti kalau sampling minimal 2 laporan audit bikinnya. Ya. Sekali lagi kalau semua ya gak ada cukup jelas ya kalau semua laporan auditnya kalian bikin. Kalau sampling kalian kan ada absen tuh, absen ada nomor 1, nomor 2, ada ganjil, ada genap. Kalau yang ganjil mungkin laporan auditnya yang berarti wajar tanpa pengecualian atau wajar tidak apa? Yang ketiga itu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf yang jelas. Wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat. Berarti 1, 3, 2, 4 ya. Kalau tidak memberikan pendapat gak usah ada contoh berarti. Jelas gak? Opsinya mau yang mana? Ingin bisa atau padu? Ingin bisa, Pak. Kalau ingin bisa ya semua berarti. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini kalian bikin contoh laporan audit. Kertas enggak? Kertas, Pak. Kertas, Pak. Nah, gitu. Namun bisa ditalar eta bising UTS TUAS itu pasti selalu ada. Ya, ulah nugikeun ka kieu mata kuliah audit tapi nyen laporan auditnya tuh bisa. Keun aya masalah eusina mah. Keun aya masalah kebijakan itu kategorinya yang mana analisis ini kategorinya misal wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian atau dengan penjelas atau tidak wajar kan kabelah dinya mah ya atau masih bikin laporan modal seorang auditor ya atasnya mau pulang mengerjakan tugas ngawungkul sekali deui Bapak harapan Bapak lebih dari kalian mengerjakan tugas tetapi sampai kepada bisa hafal, bisa dipahami itu tipe laporan audit itu. Yang pertama kondisional unqualified opinion misalnya. Kondisional qualified opinion atau adverse terserah. Kondisinya kayak pada waktu gimana? Itu satu harapan saya. Secara umum aja meskipun tidak detail karena kan itu kalau betul-betul profesional itu dengan latihan berulang-ulang dan praktek ada magang juga kalian ke KAP itu masih jauh lah kita masih jauh di sana. Minimal teoretiknya aja dulu. Jadi sekali lagi gimana sih kondisional untuk type report audit. Yang kedua sampai unsur-unsur masih cara bikin laporan audit mulai dari judul laporan sampai dengan misal di akhir atau tanggal laporan audit ya atau realisasinya sebelah mana, cara penyantuman nama kantor akuntan publiknya sebelah mana ya. Kemudian memasukkan paragraf pendapat sebelah mana gitu. Ada gambaran? Tapi audit independen ya. Yang independen ya, bukan auditor pemerintah ya. Cukup jelas? Cukup. Apalagi sampai UTS itu sampai ke perencanaan auditor harus bisa. Udah, jadi untuk pertemuan ketiga ini titik beratkan kepada report audit ya. Oke, yang lain yang
Yang lainnya itu tambahan kayak tadi apa saja? Apa saja tadi pembahasan di topik ini? Kondisi-kondisi yang Tadi nggak bahas menyebabkan. apa saja tadi? Pertama ada kondisinya, kemudian juga reportnya tadi sudah. Iya. Kemudian kualifikasi, bagaimana sih laporan itu bisa dikatakan wajar? Ada satu lagi, realitas. Oke. Ada sedikit yang terlewat, yaitu masalah materialitas, material. Tapi materialitas yaitu tingkat di mana kondisi apakah mempengaruhi tingkat keberlangsungan going concern suatu entitas. Ya, tingkat materialitas yang ditentukan oleh auditor ini berbeda-beda tiap entitas. Saya gambarkan kayak gini. Tukang surabi. Kabayang tukang surabi. Kabayang itu tukang surabi. Bayang, Pak. Yang surabi, nah tukang surabi. Surabi. Ada nilai uang 500.000. Material nggak buat tukang surabi? Material, Pak. Material. Ya, kenapa material? Karena dengan uang 500.000, tukang surabi bisa modal. Bisa bangkrut. Iya, gitu. Bisa bangkrut kan, tuh bisa jualan gitu. Kalau di PT Freeport 500.000 leungit material. Tidak material. Ya, jadi ya, sekali lagi itu untuk menggambarkan bahwa tingkat materialnya atau materialitasnya akan berbeda tiap entitas. Ya, contoh, kamu audit tukang surabi, ternyata ada gap dalam penyusutan, ya, penyusutan peralatan, bahwa di mana tukang surabi dia bikin laporan keuangan, tetapi dia tidak memperhatikan tingkat penyusutan. Nilainya sampai 500.000, sehingga dia beranggapan bahwa si cetakannya itu masih dianggap bernilai 500.000, padahal besok lusa itu beresiko si peralatannya itu hancur. Ya. Kemudian itu ditemukan oleh auditor, sehingga oleh auditor itu dianggap nilainya material. Kenapa? Karena bisa mengganggu keberlangsungan usaha dari si tukang surabi dimaksud. Tapi sekali lagi tukang surabinya lain bos surabi, ini CNI kayak gitu ya. Tapi tukang surabi misalnya surabi kunti misal. Ya. Sehingga dia memberikan laporan audit bahwa kondisinya seperti itu. Ada resiko. Kemudian itu kondisi satu, supaya dia mengungkapkan itu untuk tingkat depresiasinya ada penyimpangan, supaya pengguna informasi laporan keuangan memahami bahwa ada risiko kebangkrutan. Jelas? Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di PT Freeport kan enggak 500.000 ting murah, ting kumaha, ting kaseuseuk yang sakeut ku pagawe duit. Nah, ketika itu diungkapkan, agak mungkin itu diungkapkan karena nilainya tidak material. Jelas ya, sekali lagi saya ingin menekankan kembali apa itu tingkat materialitas sebagai nanti acuan, kan ujung-ujungnya gini. Tadi ada meyakinkan atau ada jaminan gitu kan, auditor memberikan jaminan, auditor menambah keyakinan kepada seluruh pengguna informasi laporan keuangan dengan opininya kan gitu ya. Iya. Kalau order hanya mengandalkan laporan keuangan saja kan itu sangat-sangat subjektif kan gitu, sehingga dia tidak terlalu mempercayai report keuangan maksud. Tetapi ketika itu sudah disentuh oleh auditor, kemudian laporan auditnya kayak gimana, itu diharapkan menambah keyakinan penggunaan informasi laporan keuangan.
Kan tujuannya itu awalnya. Nah, auditor di sini hadir, kemudian melakukan apakah pengujian dari informasi dari auditi. Ya, apakah itu dari laporan keuangannya, tergantung jenis auditnya, apa laporan keuangan, kepatuhan, atau yang lain, yang 3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Diujilah, mungkin ada sampling dan lain sebagainya. Kemudian dia memasukkan tingkat materialitas